Tapi sebetulnya kalau petasan sendiri itu ada sanksi pidananya berapa tahun itu, Pak? Oh ada itu Pak, udah jelas diatur dalam undang-undang, baik dari KUHP maupun undang-undang darurat. Sana sudah diatur ya. Ancamannya berapa tahun, Pak? Ancamannya itu bisa sampai 12 tahun. Bisa sampai 12 tahun. Iya. Ini Tergantung harus- dari akibat. Nah, akibat gitu. dari perbuatannya itu, iya. Sampai ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, sahabat ceria. Kembali berjumpa di podcast ceria, cerita ilmu dan agama. Dan alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di rumah juga demikian, masih sehat walafiat dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa sampai nanti kita lebaran gitu. Amin, amin. Dan sore hari ini seperti biasanya kita telah kehadiran narasumber dan kali ini agak spesial karena yang ada di depan saya, di samping saya itu adalah pria berseragam. Nah, ini idolanya emak-emak, idolanya ibu-ibu ini. Sekarang ini kan lagi viral itu, Pak. Seragam itu menjadi idola, Pak. Amin, amin, mudah-mudahan. Idola kebaikan. Beliau adalah Pak Joyo Suharto, sarjana hukum dari Satbimas Polres Kebumen. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Fauzan. Jadi mungkin bisa disapa Iya. sahabat ceria yang ada di rumah. Sahabat ceria yang di rumah. Selamat berjumpa Dengan Pak dengan Joyo ini. saya Joyo Suharto dari Satbimas, ya, Pak? Satbimas, Polres Satbimas Kebumen. Polres Kebumen. Dan sore hari ini kita akan ngobrol seputar tugas dari kepolisian dalam rangka pengamanan Ramadan dan Idul Fitri, ya, Pak? Iya, betul. Oke, siap. Nah, mungkin untuk mengawali obrolan kita hari ini, mungkin bisa diceritakan Pak Joyo dari mana asalnya dan mengapa ditugaskan di Satbimas, mungkin gitu, Oh Bapak. ya, terima kasih. Kalau saya lahir di Bandung, Oh, Bandung, Bapak. nggih, tanggal 21 Januari 1975. Oh, Jadi pada tahun 94 saya daftar di kepolisian di Jawa Barat. Ternyata untuk pendidikannya ini di Jawa Tengah, di Purwokerto. Waktu itu pada tahun 95 lulus langsung kami didinaskan di Polres Pemalang, Jawa Tengah. Polres Pemalang Nggih. sebelumnya ya. Sebelum di Kebumen, Bapak. Apa Ya, sudah sebelum pernah ke Kebumen. Jadi mana lagi? tahun 95 di Polres Pemalang, tahun 2001 kami dipindah ke Polri Pekalongan. Waktu itu masih ada Polri Pekalongan. Tahun 2021-nya setelah 2010 Polwi likuidasi, bubar. Akhirnya kami dipindahkan ke Polres Pekalongan Kota. Sampai tahun 2011 alhamdulillah ada kesempatan pendidikan perwira. Akhirnya pada waktu itu pendidikan di Sukabumi selama 8 bulan. Setelah lulus kami ditugaskan sempat di Polda 4 bulan di Krimsus. Setelah di Polda dikembalikan lagi ke asal pengiriman Polres Pekalongan Kota. 2012. Setelah di 2012 di sana alhamdulillah diberi kepercayaan dinas di bagian reserse kriminal. Habis itu setelah tahun 2019 ada kesempatan kami jadi Kasat Narkoba di Polres Purworejo. Purworejo. Iya, Kebumen sampai ini, 2020 nggih. Di Kebumen 2020 dipindah ke Ditsamapta Polda Jawa Tengah. Tahun 2022 kami Kebumen? dipindahkan di Kebumen sampai berarti sekarang. baru sekitar 1 tahun ya, 1 Pak, tahun setengah, iya. di Kebumen. Iya. 1 tahun setengah ya lumayan, Pak. Sudah kenal banyak wilayah di Kebumen tentunya. Iya, Ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sudah kenal dekat dengan masyarakat yang ada di Kebumen. Gini Bapak, untuk Ramadan dan juga Idul Fitri biasanya itu memang masyarakat sedang giat-giatnya untuk beribadah, Pak. Nggih. Tapi di satu sisi juga ada mungkin masyarakat yang memanfaatkan momen baik itu
Idul Fitri maupun puasa ini, di saat masyarakat itu sedang menjalankan ibadah seperti taraweh itu, Pak. Taraweh itu biasanya kalau taraweh itu satu keluarga itu berangkat semua ke masjid, Pak. Nah, betul. Itu kan bukan ada, kadang gitu. Kadang ada yang memanfaatkan situasi di mana rumah itu kosong, tidak ada yang di rumah, itu dimanfaatkan oleh orang yang yang menginginkan sesuatu yang ada di rumah itu. Iya, betul. Nah, dari Polres sendiri itu ada upaya apa untuk pengamanan hal-hal yang seperti itu, Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi memang untuk modus-modus seperti itu, seperti modus-modus dari tersangka ini melakukan pura-pura ikut raweh, atau dia memantau untuk rumah-rumah yang kosong karena pemilik rumah ikut raweh, itu memang mungkin semenjak saya jadi polisi itu memang sudah ada kejadian itu. Saya jadi polisi 95 itu mungkin udah berpuluh-puluh kali itu modus-modus, model-model pencurian pada saat yang punya rumah ini teraweh. Makanya kami dari kepolisian ini melalui Babin Kaptipmas, karena di setiap desa, di setiap itu ada kepolisian yang dipercaya sana, Polmas maupun Babin Kaptipmas. Jadi sana ada himbauan-himbauan bersama dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak RT untuk menghimbau kepada masyarakat pada saat mau melaksanakan taraweh agar diperhatikan untuk keamanan. Keamanan ya. Paling enggak rumah dikunci, perhatikan untuk di rumah barangkali ada air atau kompor gas yang masih nyala agar diperhatikan. Gitu. Kalau bisa jangan semuanya teraweh. Kalau bisa kan. Apalagi kalau pas Idul Fitri, Pak, itu semuanya malah hampir rumah itu kosong. Semuanya berangkat ke, mungkin ada yang di lapangan, ada yang di masjid itu. Dan juga pada saat teraweh juga harus diperhatikan. Misalkan ada yang menggunakan kendaraan untuk parkir ini agar diperhatikan. Jangan sampai lupa kunci, kadang kan kita juga suara nemuin. Kita sendiri mungkin pernah lupa juga. Saat terawih terburu-buru, kuncinya ketinggalan seperti itu. Jadi intinya masyarakat itu diminta untuk waspada. Selalu waspada, iya. Tapi kalau dari Polres sendiri, apakah ada patroli, Pak, untuk menjamin ketenangan warga dalam menjalankan ibadah? Kalau patroli itu pasti. Jadi untuk dari Polres Kebumen sendiri itu sekarang ini setiap mobil-mobil Big Bone yang ada di Polsek ini sudah ada GPS. Jadi diwajibkan Bapak Kapolres Kebumen ini mewajibkan untuk jam-jam rawan itu melaksanakan patroli. Jadi mana yang tidak patroli pasti ketahuan, sama tingkat pusat SPK dari Polres itu sudah terpantau mana yang bergerak tidak. Cuma keadaannya kan mobil patroli cuma satu Polsek. Sedangkan tempat ibadah seperti tarawih ini kan mungkin beratus-ratus setiap kecamatan ini. Cuma tetap ada upaya-upaya dari masyarakat untuk berpatroli di sekitar tempat peribadatan masjid-masjid itu. Cuma oleh karena itu dibiasakan kita himbau ke masyarakat, menjadikanlah masyarakat ini mempolisikan diri sendiri. Jangan tergantung kepada kepolisian karena terbatas. Kemampuan kepolisian juga terbatas, personilnya terbatas, waktunya terbatas. Tapi seandainya untuk masyarakat mempolisikan diri sendiri, menjadikan polisi, diri kita menjadi polisi, menjaga keamanan ketertiban diri kita sendiri, gitu. Itu mungkin lebih efisien, lebih baik. Seperti itu. Terus gini, Pak, apakah mungkin ada nomor telepon ataupun call center yang bisa dihubungi khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen, seandainya di satu lingkungan atau mungkin di warga itu menemukan tindak kejahatan itu yang terjadi. Jadi kalau untuk yang spontanitas itu, untuk kejadian yang cepat itu kontak ke 110. Oh, ke 110 ya, Pak. Jadi 110 itu langsung nyambung ke polsek terdekat. Bila mana polsek terdekat mungkin lagi ada penerimaan telepon lain, langsung nyambung ke Polres. Jadi bila mana Polres juga tidak nerima, langsung ke Polda. Bila Polda tidak nerima, langsung ke Mabes. Makanya bila mana ada pelaporan masyarakat yang sempat nggak dilaporkan, sempat kita tidak nerima, pasti ada teguran dari Polda. Sama juga kalau Polda misalkan nggak sempat nerima, ada teguran dari Mabes.
gitu. Ya. Jadi intinya di call center 110 Iya. ya Iya, Pak. itu sudah baik otomatis. melalui HP atau melalui HP, telepon, HP bisa ya? iya, telepon. Itu free apa 24 jam. Oh, Ya, kapan saja bisa dikontak. Juga ada WA yang sudah disiapkan oleh Polres. WA untuk keluhan masyarakat atau aduan masyarakat. Itu langsung dipantau oleh Bapak Kapolres, ada juga. Ya. Nomor kontaknya ada. Terus gini Pak, Ya. Kita ngobrolnya ya memang kita bebas ya, Ya, saudara ya. kita bebas saja. Ya. Kalau di bulan puasa itu kan, mohon maaf, ada orang yang mungkin tidak berpuasa Pak. Ada yang tidak berpuasa, katakanlah di warung-warung itu mungkin ada yang tidak berpuasa. Tapi kita sebetulnya tidak tahu bahwa yang makan itu mungkin beragama Nasrani atau ya beragama non-muslim lah gitu. Atau mungkin juga mereka sedang membutuhkan makan karena sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, himbauan dari Polres sendiri terkait hal tersebut untuk menjaga toleransi antar umat itu di Kabupaten Kebon gimana Pak? Komitmennya dari Polres? Komitmennya kalau masalah itu kita ngikuti dari peraturan Pemda ya, karena sifatnya untuk himbauan secara umum ya. Jadi untuk peraturan di KUHP maupun di undang-undang saat ini kan belum ada untuk yang menentukan boleh buka atau tidak ya. Biasanya kebijakan dari Pemda setempat. Manakala Pemda setempat mengeluarkan peraturan, Bupati misalkan itu kita ngikuti, kita dukung itu. Mendukung ya. Mendukung apa yang dikeluarkan peraturan oleh Bupati. Intinya Polres siap mendukung. Pemda setempat gitu. Iya, Pemda setempat apa aturannya kami dukung. Kebijakan dari Pak Bupati kami dukung. Gitu. Ya. Oke. Terus kemudian kalau toleransi itu sudah nih Pak. Kalau terkait ini Pak, biasanya kadang anak-anak muda itu kalau malam hari di bulan Ramadan itu suka membunyikan petasan gitu Pak. Itu. Kadang juga suka main kentongan Pak. Kentongan tapi waktunya tidak katakanlah jam 12 ke atas. Ya kalau memang mereka untuk membangunkan sahur itu mungkin nggak begitu masalah. Tapi yang terjadi kadang ada yang dimanfaatkan oleh mereka anak-anak muda yang mungkin mereka hanya seneng-seneng gitu. Tapi akhirnya mengganggu itu gimana itu Pak? Itu kalau memang untuk termasuk yang mengganggu untuk keamanan maupun ketertiban umum, memang kita sudah himbauan dilarang. Khususnya untuk petasan kembang api yang mengakibatkan bunyi-bunyi keras, ledakan itu memang kami mengimbau untuk jangan. Ya, termasuk untuk seperti kentongan yang terlalu keras maupun terlalu mengganggu ya kita diimbau kalau bisa jangan seperti itu. Gitu, ya. Tapi sebetulnya kalau petasan sendiri itu ada sanksi pidananya berapa tahun itu Pak? Oh ada itu Pak, udah jelas diatur dalam undang-undang, baik dari KUHP maupun undang-undang darurat. Sana sudah diatur ya. Ancamannya berapa tahun Pak? Ancamannya itu bisa sampai 12 tahun. Bisa sampai 12 tahun. Iya. Ini Tergantung dari akibat, akibat gitu. dari perbuatannya itu. Iya. Sampai ada ancaman sampai 5 tahun ada. Tergantung dari akibatnya seperti apa terhadap yang dirugikan. Tapi dari Polres sendiri apakah sudah ada tindakan untuk menghimbau maupun mengambil tindakan mungkin istilahnya memberantas lah gitu petasan-petasan itu biar tidak beredar di masyarakat gitu. Ya sudah. Jadi memang kami juga selain dari tuntutan masyarakat juga kita dari Polda pun diperintahkan untuk selalu mengadakan razia. Jadi udah beberapa kali dari Polsek juga sudah mendapatkan, ada yang berupa masih bahan, ada berupa sudah petasan kita sita. Seperti itu. Berarti sudah banyak yang disita di Polres ya? Ada beberapa ya. Ada beberapa. Mungkin nanti pada saat mau ada kan sebentar lagi ada operasi ketupat candi. Mungkin sana ada pemusnahan secara bersama-sama nanti. Dari hasil operasi selama ini. Seperti itu. Oke.
Kita lanjut Pak. Ya. Dalam rangka mencegah gangguan Kamtibnas seperti yang tadi kita sudah obrolkan, itu dari Polres sendiri itu strateginya itu Pak. Strateginya itu bagaimana Pak? Jadi kalau untuk mencegah kita terutama Babin Kamtibmas ini selama ini kan sudah menggalang dari masyarakat, terutama pos ronda. Pos ronda Ya, terutama kemarin kita juga sebulan yang lalu sempat mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari kecamatan kumpul di Polres untuk kita kasih pembinaan. Jadi langkah-langkah tugasnya pos ronda seperti apa, manakala menghadapi ada kebakaran seperti apa tindakannya, manakala menemukan ada tersangka misalkan pencurian, perampokan gimana tindakannya. Termasuk pada saat ada kecelakaan gimana langkah-langkahnya kami ajarkan juga waktu itu. Cuma sayangnya belum ke seluruh, baru ke beberapa desa perwakilan kecamatan. Insya Allah mungkin kedepannya secara merata ilmu cara penanganan untuk tindak pidana untuk pos ronda itu. Pos ronda itu ya. Iya. Terus untuk yang dipersiapkan Pak untuk personil pengamanan Ramadan dan Idul Fitri itu kira-kira jumlah personilnya ada berapa Pak di Polres itu? Kalau personil kemungkinan hampir, kalau khusus polisi ya, kemungkinan hampir 80%. Sekitar hampir antara 600 orang personil yang dilibatkan. Lumayan banyak juga nggak? Banyak. Dari ujung barat, timur. Dan biasanya polisi itu malah yang lain libur, Pak Polisi malah bertugas sih Pak. Oh, udah pasti. Ya. Saya selama jadi polisi udah berarti hampir 29 tahun. Nggak pernah yang namanya lebaran sama keluarga lebaran di rumah. Iya, tugas pasti di jalan. Memang udah tugas itu ya. Terus gini Pak, agar masyarakat itu memahami pentingnya menjaga Kamtibmas di lingkungannya sendiri seperti yang tadi diharapkan Bapak, masyarakat itu diminta menjadi polisi diri sendiri. Iya, betul. Itu upayanya apa Pak yang sudah dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran seperti itu? Ya, jadi kebetulan di Binmas ini memang ada program penyuluhan. Jadi mempolisikan masyarakat. Jadi apa-apa yang harus dilaksanakan pada saat bepergian, pada saat di rumah, pada saat kita menolong teman, menolong tetangga. Cuma kita terbatas. Jadi dalam arti itu kita belum bisa menyeluruh, baru sebagian-sebagiannya sudah kita sampaikan penyuluhan tersebut. Nggak, artinya gini Pak, agar mereka punya kesadaran itu yang sudah dilakukan apa itu Pak? Ya contohnya gini, jadi yang namanya tugas pokok polisi ini kan menjaga ketertiban keamanan. Misal hal kecil aja, kita contohnya di rumah. Nah untuk menjaga keamanan apa sih? Kalau kita mau pergi rumah itu, otomatis untuk peralatan elektronik, ya, listrik, apa kita perhatikan, apa kompor gas kita matikan. Itu salah satu mempolisikan masyarakat. Jadi menjaga ketertiban keamanan, keselamatan diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Oke. Pak Joyo. Ya. Kalau kita kan juga lebaran, Pak. Betul, di mana itu masyarakat itu akan biasanya mudik gitu. Ya. Mudik yang ada di kota akan tumplek semuanya ke daerah dan di situ menimbulkan kemacetan biasanya itu, Pak. Yang sudah dipersiapkan Polres Kebumen itu seperti apa itu, Pak? Untuk menyambut warga yang akan mudik gitu. Oh iya. Sejauh mana persiapannya dari Polres? Jadi kalau persiapan, jadi sebelum kita melaksanakan operasi ketupat, ini pada saat ini kebetulan kita ada operasi Bina Kusuma ya Mas Jen ya. Operasi Bina Kusuma dalam arti kata di sana pembinaan terhadap masyarakat untuk keamanan sebelum menyambut ini Lebaran. Pertama itu. Keduanya dalam untuk melancarkan arus mudik yang dari luar kota. Jadi masing-masing pos sudah dipersiapkan.
Contohnya untuk perbatasan wilayah Kebumen dari arah barat, Gombong ya, berarti kan? Betul. Gombong sana sudah mulai mau dipersiapkan. Jadi begitu kita lonceng mulai, pos sudah berdiri, personil sudah siap. Jadi membentuk posko-posko itu ya, Posko-posko Pak? di masing-masing jalan perbatasan. Baik untuk di perbatasan Purworejo, di pos Perembun sana juga ada masing-masing perbatasan. Untuk perbatasan Cilacap juga kita di Ayah ada pos juga. Pos juga ya. Iya. Gitu. Masing-masing perbatasan kabupaten. Jadi sudah sangat siap untuk menyambut masyarakat yang akan mudik ke Kebumen itu ya, Pak? Siap. Nanti kan kita berkolaborasi termasuk dari Pemda, Kodim, termasuk dari PMI juga. PMI semua. Instansi terkait. Sama komunitas-komunitas Komunitas juga. Iya. Ikut juga itu, Pak. Orari Gitu. dari Pramuka bahkan ikut juga. Iya. Ya. Terus gini, Pak, menyinggung arus lalu lintas di kota, Pak. Sekarang ini kan Kebumen kan juga sudah punya jalur yang searah itu lumayan banyak, Pak. Iya. Nah, biasanya kalau dulu sebelum ada jalur yang searah itu ada rekayasa lalu lintas. Dimungkinkan lagi untuk tahun ini ada rekayasa lalu lintas lagi nggak itu, Pak? Setelah adanya jalur satu arah ini beberapa Iya. jalur. Memang kemarin kita sempat waktu operasi tahun baru pun itu kemungkinan tidak jauh berbeda. Nanti akan kita laksanakan. Jadi manakala arus utama yang masuk ke kota ini padat, kemungkinan akan ada pengalihan arus. Gitu. Iya. Jadi tetap ada rekayasa lalu lintas itu tetap ada. Tapi kita untuk kemudian sudah dipersiapkan nanti sama Pak Kasat Lantas nanti ahlinya tuh beliau. Nanti kalau saya menyampaikan mendahului, ada bidangnya masing-masing. Siap. Tapi sudah dipersiapkan sama Pak Kasat Lantas. Baik, Bapak. Rekayasa lalu lintasnya ya. Jadi intinya dari Polres itu sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menyambut masyarakat kita yang akan mudik ke Kebumen itu ya, Pak? Iya, sudah mempersiapkan. Karena sudah ini kan hal yang bukan baru ya, sudah tiap tahun berulang. Mudah-mudahan semakin baik pelayan masyarakat, mudik lancar, selamat, bahagia sampai di rumah. Amin. Kita lanjut ngobrol tentang pengamanan di pusat-pusat perbelanjaan gitu, Pak. Ya. Kalau menjelang Lebaran, H-2 lah itu istilahnya, kita sering mengenal namanya perpegan, Pak, kalau di Kebumen itu. Jadi orang yang dari desa itu pada pergi ke pasar untuk membeli mungkin baju baru, membeli perlengkapan untuk Idul Fitri, Pak. Ya. Nah, sejauh mana ya juga persiapan dari Polres untuk mengamankan itu, Pak, H-2 menjelang Lebaran maupun H+2 setelah Lebaran itu. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Jadi selain kita kembali lagi ya, selain kita mempersiapkan untuk kelancaran arus mudik, juga memang dari Polres Kebumen ini mempersiapkan juga untuk keamanan di tempat-tempat keramaian, seperti yang disampaikan Pak Fauzan tadi, di mall, di pasar, Ya, jelas. Jadi Baru, Ya, di Jati Trio Baru, Mall, ya. di Rita Pasaraya itu biasanya. Jadi yang sudah tahun yang lalu, kemungkinan tahun ini juga akan dilaksanakan juga. Jadi sana memang didirikan pos di kecil, pusat-pusat perbelanjaan yang di pasar terdekat juga ya? pasti ada. Itu yang terdiri dari anggota TNI, dari anggota Pol PP, dari kepolisian itu sendiri, terus dari Orari maupun dari Pramuka biasanya ada. Mudah-mudahan dengan adanya masukan ini kita juga nanti pas pada rapat pralaop nanti kita sampaikan juga. Terus himbauannya, Pak, terkait pengamanan ini mungkin bagi masyarakat yang mau berbelanja itu dihimbau ya, kalau belanja jelas membawa uang, Pak. Ya. Nggak mungkin nggak bawa uang, tapi himbauannya agar aman sampai rumah bawa belanjaannya dan lain sebagainya itu gimana, Pak? Ya, himbauan kami kepada masyarakat pada saat nanti akan menyambut kegembiraan terutama hari raya Lebaran, ke pasar maupun ke mall, diharapkan pertama kalau memang memungkinkan tidak usah membawa anak kecil di bawah 5 tahun itu, kalau nggak usah dibawa lah, kasihan karena kan kondisi tubuhnya ini belum memungkinkan untuk berdesakan maupun ketemu dengan orang yang banyak. Ya,
Pertama itu, keduanya perhatikan keselamatan. Ya. Sebelum berangkat di rumah ya dikunci dulu. Setelah berangkat di jalan juga diperhatikan untuk kendaraannya, jangan sampai terjadi kecelakaan di perjalanan. Juga pada saat di tempat perbelanjaan, mall juga selalu waspada. Karena copet, jambret itu pasti memantau. Siapa yang lengah pasti dimanfaatkan. Karena beberapa event kejadian pasti kita mengalami pelaporan ada penjambretan, ada pencopetan. Walaupun ada beberapa terungkap, namun juga kan ada beberapa yang tidak. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, hati-hati, jangan sampai terjadi jadi korban kejahatan. Tapi sejauh ini modus-modusnya biasanya apa Pak? Kalau menjelang Lebaran itu biasanya yang sering modusnya apa itu? Kalau modus itu yang pengalaman saya ini, jangan hanya bulan ini maupun ini kita ke belakang yang pernah saya alami langsung sendiri. Jadi modus, ada yang modus orang pura-pura terawih, ada juga setelah kita tangkap gimana ceritanya? Kata tersangka, saya pura-pura terawih Pak. Setelah orang itu terawih ada motor, kita sikat ambil, seperti ada juga. Terus modusnya ada yang pura-pura siangnya dia mantau dulu rumah-rumah kosong. Biasanya kan kalau puasa Lebaran itu banyak rumah kosong. Dia pura-pura jadi pengamen. Ada juga modus seperti itu. Hanya untuk mantau situasi dia. Situasi pada saat lingkungan seperti apa, sepinya kapan. Itu bukan sekali dua kali, biasanya beberapa kali. Setelah tahu kapan nggak ada orangnya, kosong rumahnya kapan, sepi lingkungannya kapan, itu biasa. Ada juga yang berpura-pura, biasanya ini dia bekerja sama dengan pembantu. Ada juga modusnya seperti itu. Nah ini yang susah Pak kalau bekerja sama dengan Nah pembantu. itu, karena kita beberapa kali namanya kejadian, karena kebetulan pas di situ ada CCTV, ternyata sebelum kejadian itu ada pertemuan dengan pembantu. Lah itu siang-siang juga diambil. Iya, modusnya seperti itu. Modusnya banyak juga hal yang lainnya yang modus untuk digunakan untuk kejahatan. Kalau gendam itu gimana Pak? Cara kita agar tidak kena gendam itu kan biasanya kadang kalau mau Lebaran itu banyak ada mungkin laporan lah itu warga yang mau belanja tapi ketemu dengan orang ditepuk dan lain sebagainya, akhirnya ngikut nurut, mengasihkan uang, kadang mengasihkan emas dan lain sebagainya itu. Ya itu kan kalau gendam itu kalau pengalaman kami yang sudah itu, karena pernah beberapa kali nangani kasus orang kena gendam, memang itu susah sekali untuk dicegah. Namun demikian kita bisa berupaya. Pertama paling tidak kalau sama orang yang baru kenal di bis apa, kalau dikasih minuman apa-apa jangan mau. Gitu. Karena biasanya sudah dimasukkan, walaupun aqua itu sudah dimasukkan zat yang bikin kita ini tidur. Ada juga kalau bisa ya jangan berkomunikasi terlalu akrab lah. Dengan kalau orang belum kenal, duduk bareng, tahu-tahu nawarin apa, kita akhirnya kan imajinasinya itu masuk ke alam sana. Cuma kalau untuk persisnya seperti apa ilmu gendam kita nggak tahu juga ya. Cuma kebanyakan modusnya pasti kan ada perkenalan dulu, ada ngobrol, ada komunikasi, ada saling tatap mata, ada saling sentuh seperti itu. Diupayakan kalau bisa ya, kalau duduk ya sama teman sendiri lah. Kalau duduk di bis atau tempat rame, iya tempat rame kita lebih dekat sama teman yang sudah kenal. Kalau yang belum kenal, kalau bisa jangan terlalu akrab dulu untuk menghindari gendam, gitu, seperti itu. Lanjut ini Pak Joyo. Oh ya. Kalau malam Lebaran, masyarakat itu biasanya meluapkan kegembiraannya dengan apa namanya yang sering kita kenal takbir keliling, Mbak. Oh iya. Takbir keliling muter kota, mungkin ada yang muter kampung. Iya. Nah, itu dari Polres itu himbauannya seperti apa, Pak? Untuk takbir keliling apakah dibolehkan dengan apa? Ketentuan-ketentuan tertentu atau seperti apa? Jadi kita kembali karena yang pengalaman tahun lalu ya. Jadi tahun lalu kebetulan kita ini sebelum kita memberikan himbauan, ada rapat dulu, rapat intern dengan Pemda. Gitu. Jadi untuk menentukan nanti malam takbiran boleh takbir keliling atau tidak.
Oh iya. Nah, betul, kalau betul. kebetulan saya ikut rapat mewakili dari Polres untuk tahun kemarin kan tidak boleh ada taraweh keliling, juga di pertigaan maupun di perbatasan-perbatasan ada anggota polisi yang mencegah terjadinya takbiran keliling, Takbir di keliling. kota waktu itu. Tapi kalau untuk tahun ini kami mungkin belum melaksanakan rapat. Nanti keputusan dari Pemda, dari kepolisian seperti apa belum bisa Keputusan kami bersama intinya keputusan ya, Pak? bersama. Termasuk Kemenag ini. Iya, termasuk Kemenag. Termasuk dari Kemenag itu juga Iya, diundang diundang, rapat. iya. Betul. Nanti kita belum Jadi menunggu. kita masih nunggu ya, Nunggu. apakah diperbolehkan untuk takbir keliling atau tidak ya Pak? Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Joyo. Terus ini Pak, kalau untuk sahur on the road, nah sahur on the road itu kadangkala itu dari komunitas-komunitas, mungkin bisa komunitas mobil, komunitas motor dan lain sebagainya, itu ada yang melaksanakan kegiatan semacam itu Pak. Itu dibolehkan juga atau seperti apa Pak? Ada aturannya atau gimana Pak? Padahal mereka niatnya baik Iya. untuk memberikan sahur kepada orang yang mereka temui di jalan. Iya. Tapi kadangkala baik tapi belum tentu menjadi baik. Gitu. Seperti apa Pak? Ya. Jadi dari kepolisian sendiri untuk sahur on the road itu memang kami menghimbau agar jangan dilaksanakan. Cuma kalau untuk aturannya memang belum ada yang melarang secara undang-undang maupun secara peraturan Pemda pun kan tidak melarang. Cuma untuk himbauan kami menyampaikan bahwa banyak segi negatifnya daripada positifnya. Gitu. Karena dengan adanya konvoy kendaraan itu dimungkinkan bisa mudah untuk terjadinya kecelakaan, juga keributan antar geng, terutama kan saat ini kan situasi puasa ini mudah tersinggung. Betul. Kadang orang egonya besar, nanti kebut-kebutan, konvoy-konvoyan saling tersinggung mengakibatkan tawuran. Jadi himbauan dari kepolisian agar jangan dilaksanakan untuk sistem on the road. Sahur on the road. Sahur on the road itu jangan dilaksanakan kalau Tapi bisa. katakanlah kalau ada warga yang mungkin mau berdonasi, bawa mobil satu, bawa makanan, ketemu orang dikasih, ketemu orang dengan tanpa ramai-ramai, boleh ya Pak? Ya boleh lah. Itu sifatnya kemanusiaan dan juga tidak rawan. Tidak rawan untuk keributan kan. Sendiri, masalahnya kan sendiri ya Pak? Sendiri, inisiatif ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joyo atas sharingnya pada sore hari ini. Mungkin terakhir Pak Joyo bisa memberikan himbauan, pesan-pesan kepada masyarakat terkait Lebaran dan Ramadan ini Pak. Ya, terima kasih Mas Paujan. Jadi himbauan kami dari Polres, yang pertama menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang keduanya tidak konvoy kendaraan dan sahur on the road karena dapat memicu tawuran. Yang ketiga, stop tawuran, balap liar dan main petasan atau kembang api. Yang keempat, pastikan rumah aman saat ditinggalkan. Pintu dan jendela terkunci, barang elektronik dan kompor dimatikan. Dimatikan ya Pak, Iya. sebelum ditinggal. Ya. Yang keempat, pastikan kendaraan bermotor aman. Saat diparkir, pasang kunci ganda atau tombol rahasia. Yang terakhir, bijak dan santun bermedia sosial, tidak sebarkan berita hoak atau bohong. Mungkin itu saja pesannya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Joyo, dan tadi terakhir juga pesannya mudah-mudahan dapat dimengerti oleh sahabat religi dan sahabat ceria semuanya yang ada di rumah. Dan alhamdulillah mungkin sebentar lagi Pak Joyo juga akan berbuka puasa nggih, Pak Joyo? Alhamdulillah, insya Allah. Terakhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalani hidup dengan ceria, nikmati dan syukuri, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.